Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let's introduce myself. My name is Anissa Nurhuda with NPM 244110022. And in this video, I will explain the material of analisis resiko pinjaman online or pinjol. Okay, introduce and context. Jadi, pinjaman online ini semakin populer di kalangan mahasiswa. Tapi apa resikonya? Nah, pinjol ini are secretly popular among university students, but what are the risks? Jadi fenomena ini perlu dikaji lebih dalam untuk memahami dampaknya terhadap kesejahteraan finansial mahasiswa. Nah, tekanan finansial yang dihadapi mahasiswa biasanya itu meliputi biaya kuliah yang tinggi, kehidupan sehari-hari, minimnya penghasilan tetap, dan gaya hidup yang konsumtif. Jadi, financial pressure faced by students include high tuition fees, daily living expense, limited study income, and consumptive lifestyle patterns. Okay, next, we have definisi pinjaman online. Nah, jadi jenis-jenis pinjaman online itu adalah layanan atau keuangan digital yang memberikan akses kredit cepat melalui aplikasi atau website tanpa perlu ke bank secara langsung. Jenis-jenisnya itu ada payday loans atau pinjaman jangka pendek dengan tenor singkat 7-30 hari yang harus dilunasi saat gajian. Nah, biasanya payday loans ini memiliki bunga tinggi dan proses pencairannya sangat cepat, cocok untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Lalu yang kedua itu ada peer-to-peer lending atau platform yang menghubungkan peminjaman langsung dengan pemberi pinjaman atau yang biasa disebut dengan investor. Nah, bunga ini biasanya ditentukan berdasarkan profil resiko peminjaman. Contohnya Investri, Modalku, atau Coinworks. Lalu yang ketiga itu ada installment loans atau pinjaman cicilan dengan tenor lebih panjang, 3-12 bulan. Pembayaran dilakukan secara berkala dengan jumlah tetap, lebih terstruktur, dan cocok untuk kebutuhan yang lebih besar. Okay, next, market landscape di Indonesia. Nah, pada tahun 2023, lebih dari 100 platform vintage lending terdaftar resmi di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Pertumbuhan pasar pinjaman online mencapai 25% year on year, dengan total penyaluran pinjaman mencapai 500 triliun rupiah. Platform populer seperti Kredivo, Akulaku, dan Dana menawarkan kemudahan akses kredit melalui aplikasi smartphone. Mahasiswa menjadi salah satu segmen pengguna yang bertumbuh pesat, didorong oleh kemudahan proses pengajuan dan pencairan dana yang cepat dalam hitungan menit. Okay, next, usage among students. Survei ini menunjukkan 35% mahasiswa pernah menggunakan pinjaman online setidaknya sekali selama masa kuliah. Rata-rata pinjaman berkisar mulai dari 500.000 hingga 2 juta per transaksi. Tujuan penggunaan pinjaman atau yang biasa disebut dengan common purpose. Yang pertama, untuk biaya pendidikan or education cost sebesar 42%. Lalu yang kedua itu ada daily needs atau kebutuhan sehari-hari sekitar 31%. Yang ketiga itu ada gadget dan elektronik sebesar 15%. Lalu yang keempat itu hiburan dan lifestyle sekitar 12%. Mahasiswa cenderung meminjam untuk kebutuhan mendesak dengan tenor pendek, namun sering kesulitan untuk membayar tepat waktu. Oke, baik. Next, identify risiko yang teridentifikasi. Yang pertama, resiko finansial. Itu bunganya tinggi or high interest. Jadi suku bunga pinjamannya bisa mencapai 0,8% per hari atau lebih dari 200% per tahun.
Resiko hutang menumpuk over advance, kemudahan akses menyebabkan mahasiswa terjebak dalam siklus hutang. Resiko lainnya, kurangnya literasi keuangan. Banyak mahasiswa tidak memahami konsekuensi jangka panjang dari pinjaman. Lalu yang kedua, itu kekhawatiran privasi data aplikasi pinjol serta meminta akses berlebihan ke data pribadi pengguna. Oke, I have case study. Jadi ada mahasiswa X 21 tahun meminjam uang sebesar 2 juta untuk kebutuhan kuliahnya. Nah, dalam 3 bulan hutang membengkak menjadi 5 juta karena bunga tinggi yang mencapai 15% per bulan. Dia terpaksa meminjam dari platform lain untuk membayar hutang pertama, menciptakan siklus hutang yang sulit dihentikan. Lalu dampaknya stres, akademik, gangguan tidur, dan prestasi menurun drastis. Oke, next, risk analysis result. Jadi berdasarkan survei terhadap 500 mahasiswa, resiko bunga tinggi dan hutang menumpuk. Ini menunjukkan prevalensi tertinggi sebanyak 78%. Responden tidak memahami total biaya pinjaman sebelum mengajukan. Yang kedua, temuan kritis. Kurangnya literasi keuangan menjadi faktor utama yang memperparah semua resiko lainnya. Jadi, mahasiswa dengan pendidikan keuangan formal 3 kali lebih kecil kemungkinan mengalami masalah hutang. Kekhawatiran privasi data juga meningkat menjadi 45% dalam 2 tahun terakhir. Seiring maraknya kasus penyalahgunaan data di platform ilegal. Okay, next we have mitigation strategies. Nah, yang pertama itu ada edukasi keuangan. Program literasi keuangan di kampus untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pengelolaan uang dan risiko pinjaman online. Lalu yang kedua itu ada transparansi syarat, yaitu platform vintage harus menyediakan informasi yang jelas tentang bunga, biaya, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran. Lalu yang ketiga, kebijakan lending, penerapan kebijakan pinjaman yang bertanggung jawab dari platform vintage untuk melindungi peminjam muda. Lalu yang keempat itu ada layanan dukungan, penyediaan layanan konseling dan bantuan bagi mahasiswa yang mengalami masalah hutang pinjaman online. Okay, next, regulatory framework overview. Regulasi OJK. OJK atau yang biasa disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan mengatur vintage lending melalui POJK 77 di 2016. Platform wajib terdaftar dan berizin dengan batas suku bunga maksimal 0,4% per hari. OJK juga mewajibkan transportasi biaya dan perlindungan data nasabah. Lalu, tantangan dan kebijakan. Masih banyak platform ilegal beroperasi di luar pengawasan OJK. Pembaruan kebijakan 2023, pengetatan izin, dan sanksi lebih tegas. Okay, the last recommendation for stakeholders. Yang pertama itu ada university, integrate financial literacy into curriculum, provide counseling service for students with debt issues, create awareness programs about online learning risks. Lalu yang kedua, policy makers strengths OJK regulation and monitoring, enforce stricter penalties for predatory lending, develop comprehensive consumer protection laws. Yang ketiga ada vintage platforms, enhance user protection mechanisms, provide clear and transparent loan terms, implement responsible lending, protects and affordability checks. And last, community. Launch public awareness campaigns, support peer and education. Okay guys, and I think it's enough. Thank you for your nice attention. For less or more, I apologize to Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.